Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang tercerahkan, baru-baru ini terjadi kasus kekerasan pada anak yang dititipkan di daycare di daerah mana? Jogja. Nah, menjadi pertanyaan memang, apakah menitipkan anak itu, ini menurut pertanyaannya menggelitik saya, apakah para pasangan itu lari dari tanggung jawabnya, sepenuhnya diserahkan ke daycare, atau memang itu menjadi sebuah tren di daerah perkotaan, bapaknya kerja, ibunya kerja, anaknya yang balita dititipkan di tempat penitipan anak. Monggo bagi bapak-bapak yang mau berkomentar silakan. Pak Mim silakan. Setiap orang tua, setiap pemuda yang mau menikah harus belajar ilmunya rumah tangga, agar ketika punya anak, bukan hanya ketika punya anak ya, ketika memulai kehidupan itu dengan format, dengan desain, dengan rencana yang benar dulu. Benar dalam arti yang luas, baik benar dalam arti keagamaan, juga benar dalam arti pendidikan. Sehingga setiap keluarga muda atau setiap kita memulai kehidupan rumah tangga, kita tidak salah menempatkan prioritas dalam kehidupan. Kalau setiap kita punya ilmunya berumah tangga, maka solusi apapun dari persoalan kehidupan kita, maka insya Allah akan hasil akhirnya baik. Salah satunya adalah mengasuh anak. Persoalannya kembali, sebetulnya ketika sebuah keluarga menitipkan anaknya, berarti kan memberikan kepercayaan atau melepaskan kepercayaan orang tua mengasuh kepada orang lain. Maaf, kepercayaan artinya secara harfiah mereka seharusnya bertanggung jawab pada anak-anaknya maksudnya. Iya dong, kan tanggung jawab tetap ada pada orang tua. Oke. Kan tanggung jawab orang tua kepada anak kan tidak bisa diwakilkan sebenarnya, apalagi diserah terimakan, kan itu. Itu kan pemahaman prinsip yang harus dipegang oleh setiap orang tua. Sehingga kalau orang tua prinsipnya ini dipegang dengan benar dan teguh gitu ya, bahwa mendidik anak, mengasuh anak itu tanggung jawab orang tua yang tidak bisa diwakilkan, maka ketika dia melibatkan pihak lain, siapapun dia, bagaimanapun bentuknya, itu betul-betul difilter, dipastikan apa yang intervensi yang akan dilakukan oleh orang lain kepada anaknya itu tidak bertentangan atau tidak merusak terhadap prinsip-prinsip kepengasuhan yang dijalankan oleh kedua orang tuanya. Sehingga kalau orang tua kemudian berpikir sebaliknya, saya serahkan kepada orang lain, apapun nama lembaganya ya, atau siapapun nama orangnya ya. Maka otomatis orang lain, pihak lain itu tidak memiliki tanggung jawab langsung kepada anak, tanggung jawabnya hanya kepada orang tua, maka ya berpeluang untuk menimbulkan atau terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan oleh kedua orang tua. Nah, kalau pengasuhnya misalnya dikasih obat penenang, ya itu memang tujuannya si pengasuhnya anak itu biar nggak tenang. Iya kok, biar nggak rewel kok ya. Ya itu ya menurut prinsipnya dia itu nggak salah kan. Daripada itu. Maka dari itu sekali lagi kembali kepada para orang tua, nggak muda nggak tua ya. Tapi adalah prinsip bahwa mengasuh, mendidik, merawat anak adalah tanggung jawab otoritatif orang tua. Maka sekali lagi ketika melibatkan orang lain, memberi kesempatan, bahkan memberi kepercayaan pada orang lain
untuk melakukan intervensi kepada anak kita, maka kita orang tua yang memastikan bahwa intervensi yang dilakukan oleh orang lain itu menjadikan anak kita lebih baik. Itu prinsipnya dulu. Atau dengan kata lain, tetap ingatlah bahwa waktu itu lebih lama di dalam rumah. Artinya perawatan itu diserahkan ke orang tuanya, bukan di pasrah bongkoan itu Pak Min. Nggih, makanya kalau sampai orang tua berpikir pasrah bongkoan, berarti kan dia tidak memiliki prinsip bahwa mengasuh merawat anak itu tanggung jawabnya dia. Karena begitu diberikan pada orang lain, diserahkan pada orang lain, kan sebetulnya kan dia yang melakukan kesalahan, sudah salah dia. Kira-kira gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Min. Demikian, jadi pemirsa ingat bahwa pola asuh utama itu berada di dalam tanggung jawab orang tua. Mungkin ada dari sudut pandang lain Pak, silakan. Pak Is, monggo. Anak yang dititipkan pada orang lain itu memang suatu ketika kejadian itu pasti ada, karena mungkin yang mendidik itu kurang bagus dan lain sebagainya. Tapi yang dijelaskan tadi dari Ustaz Tim tadi memang bagus. Memang kalau orang sudah bersepakat untuk menjadi rumah tangga, mau tidak mau, suka tidak suka, ya istri harus di rumah biasanya itu. Dan resikonya biasanya kalau suami istri itu sama-sama bekerja, pasti ada aja gangguannya, pasti Pak, itu ada gangguan pasti. Ini yang saya alami ini dari anak saya sendiri. Itu pasti nanti bayarannya habis ke anaknya itu tadi, sing buat susu inilah itu. Jadi ketika salah satu bekerja, ya alhamdulillah ekonomi itu bisa bagus. Ini pengalaman yang saya pantau dari anak-anak saya sendiri begitu. Nah, itu memang statement tadi memang harus dari segi agama memang harus diterapkan itu memang, supaya betul-betul mendidik istri kita menjadi ibu rumah tangga yang baik, harus mendidik anaknya di rumah tangga, di rumah terus gitu. Saya kira itu sementara. Pak Is, ya. Di dalam kehidupan ya metropolis atau kota besar itu kan para perempuan pun nggak bukan seharusnya ya, tapi tidak selalu mereka itu di rumah tangga, pasti juga membantu suaminya untuk mencari nafkah. Ini cara pandang Anda gimana Pak Is melihat hal ini? Ya ini sekarang dilihat dari sisi tingkat ekonomi pendapatan Pak. Kalau pendapatan kurang, ya mau tidak mau, suka tidak suka, ya istri akhirnya ikut bekerjakan begitu. Tapi tetap nanti risikonya pasti ada aja Pak. Oh gitu. Pasti ada, iya. Itu sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari gitu ya. Iya, itu yang bisa dihindari begitu pasti. Baik, terima kasih Pak Yayan selaku host dalam acara pagi hari ini. Berbicara masalah daycare itu memang sekarang ini ya, kita bicara dalam kondisi sekarang ini, bagi sebuah rumah tangga baru atau rumah tangga muda itu memang sebuah pilihan. Mau gak mau itu akan menjadi pilihan hidup bagi mereka ya. Menitipkan anaknya atau dia malah mengorbankan dirinya, itu ya. Artinya mengorbankan dirinya itu ya, yang semula bekerja ikhlas nggak bekerja demi untuk merawat anak. Itu jadi pilihan yang dilematis kadang-kadang bagi keluarga muda ya. Tetapi ya itu tadi, memang kita harus menentukan, gak boleh terus anak dibiarkan terlantar di sisi yang lain, terus orang tua seenaknya sendiri, nggak boleh. Jadi tetap menjadi pilihan. Maka saya setuju kalau dititipkan di daycare. Cuman prinsipnya yaitu tadi, sebelum kita melepaskan kewajiban kita mendidik anak, itu tadi dikatakan kewajiban orang tua ya. Sebelum kita melepaskan kewajiban, mestinya kita harus milih-milih. Orang yang mau saya titipi, daycare yang mau saya titipi ini bener apa enggak gitu. Mestinya harus seperti itu. Ya, karena ini memang dilematis. Maaf, artinya para orang tua harus mengetahui terlebih dahulu kurikulum di daycare itu seperti apa. Betul. Bukan hanya kurikulumnya saja ya, termasuk lingkungannya, termasuk pendidiknya, dan macam-macam. Kita harus tahu kualifikasi perawatnya. Ya. Ya nuwun sewu ya, banyak ini anak-anak
orang muslim itu ya. Kadang-kadang dititipkan di dekar yang dikelola orang non muslim. Ya. Padahal masa-masa itu adalah masa-masa menanamkan keimanan kepada anak. Ya, toh? Jangan sampai anak kita itu terus dimasuki keimanan yang jauh berbeda dengan kepercayaan kita gitu ya. Makanya ya saya setuju memang perawatan anak itu tanggung jawab orang tua, ya toh. Tapi itu tadi sekarang ini memang harus menjadi pilihan daycare itu. Saya memang harus berkorban untuk anak atau memang saya harus tetap hidup untuk menghidupi anak. Ya itu tadi kaitannya dengan pendapatan ekonomi. Kalau saya mengorbankan untuk anak, mungkin perawatan anak bisa saya kerjakan, ya toh. Tetapi mungkin secara ekonomi, secara ini pendidikan anak ini nanti juga akan menjadi tanda tanya karena keuangan kita kurang, gitu kan. Ya oleh karena itu jadi pilihan, ya. Makanya calon orang tua itu tadi ya memang benar-benar harus mampu nanti memilih, memilah gitu ya. Itu harus itu. Sehingga tahu tanggung jawab yang seharusnya saya pegang akan saya limpahkan sebagian loh ya. Bukan seluruhnya, bukan totalitas ya. Tapi seluruhnya selama saya bekerja, saya titipkan kepada orang lain. Setelah itu sudah hak saya ambil. Harusnya seperti itu sehingga anak ini nggak kehilangan apa istilahnya ke orang tuanya gitu ya, nggak kehilangan apa ya tanggung jawab platform orang tuanya itu ya, platform orang tua saya itu kayak gini itu nggak kehilangan ya. Jadi kalau masalah daycare saya setuju itu ya, intinya itu, cuman ya itu tadi ya, kita sebagai orang tua harus milah-milah ya. Terus kenapa sih sekarang daycare kok banyak yang seperti itu? Ini sekali lagi peran pemerintah pengambil kebijakan itu yang salah kalau menurut saya. Kenapa sih banyak daycare yang menyalahgunakan kayak itu ya, menyiksa anak dan macam-macam. Sebenarnya itu kan daycare itu kan harus ada perizinannya, ya toh. Nah, izin pemerintah memberi izin itu bukan hanya memberikan aja, sekaligus ada tanggung jawab untuk ngawasi pemerintah, mesti harusnya itu. Kalau Pemda itu urusannya siapa nih Pak Noman? Saya nggak tahu kalau urusannya siapa itu, mestinya dinas sosial mungkin ya. Dinas sosial. Dinas PPA itu loh. Perlindungan anak ya, perlindungan perempuan dan anak itu maksudnya itu. Yang mengeluarkan izin kan dia. Mestinya dia mengeluarkan izin juga harus punya wewenang untuk ngamati, pengawasan. Ya. Nah selama ini kan nggak, habis mengeluarkan izin sudah lepas. Sehingga apa yang ada di daycare itu nggak termonitor. Jadi itu sehingga ya terjadilah penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Jadi, makanya sekali lagi kalau hal-hal yang seperti ini jangan salahkan daycare-nya. Ya. Pengawasnya ini yang harus dianu juga, diketik juga gitu ya. Ya nuwun sewu ya, saya kayak kemarin kasus yang ramai itu ya di pondok pesantren apa itu ya. Jangan salahkan pondok pesantrennya, salahkan oknumnya itu. Kalau saya seperti itu. Terima kasih. Bahwa menitipkan anak atau memikul tanggung jawab sebagai orang tua. Nah, seringkali kita ini kurang cerewet untuk melihat apa saja yang dilakukan oleh daycare itu dalam merawat anak kita. Ini pengalaman yang punya anak dititipkan. Ini ada salah satu saksi mata. Silakan Pak Jun. Pelaku. Iya. Silakan Pak Jun. Mik. Pelaku, Pak. Insya Allah jangan jadi korban. Miknya udah. Kalau ngomong daycare, jadi pada dasarnya saya sepakat dengan semuanya, bahwa prinsip pengasuhan anak itu tanggung jawab orang tua, itu satu tadi sampaikan Ustadznya. Lalu perspektif bahwa salah satu tidak kerja, care terhadap anak dan lain, saya sepakat dalam kondisi normal, Pak. Tadi catatannya dengan kondisi normal. Nah, kita tidak bisa ngomong kenormalan itu hari ini gitu, Pak. Faktanya di lapangan apalagi kehidupan di kota itu tidak begitu lagi gitu ya. Kebutuhannya dan lain-lain. Lalu kalau ditanya soal daycare, saya adalah orang yang serta-merta menitipkan anak gitu Pak ya. Saya sudah mencoba banyak semuanya, mulai daycare yang kampung sampai daycare yang paling mahal dengan harga hampir 1 juta per 3 hari. Saya coba semua dan beda semua ya Pak. Kalau yang basis penitipan anak biasa daycare biasa di kampung gitu ya,
itu memang dirancang sesederhana mungkin. Artinya kurikulumnya tidak matang, Pak. Saya bilang gitu. Kenapa? Ya tetap ada aktiviti per hari, tetapi tidak seketat yang tadi. Kalau mahal dari awal kita sudah disodori kurikulum yang baku. Per hari berapa, per jam berapa, itu beda, Pak. Profesionalnya beda. Pokoknya rewel tuh. Nah, gitu. Itu kalau yang di kampung, Pak, yang biasa-biasa. Dan saya pernah nitipin semuanya itu. Iya. Yang paling mahal saya per 3 hari 1 juta, Pak. Itu detail, Pak. Per jam ngapain anak harus tidur 1 juta, Pak. Saya lakukan itu. Kenapa saya lagi? Ini eksplorasi, Pak. Eksplorasi banyak hal, dan kebetulan saya ada aktivitas waktu itu di Bandung dan menitipkan anak pada kegiatan di daycare yang mahal itu. Yang membuat Anda sekolah miskin itu ya? Itu, Pak. Jadi ya kita bisa lihat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Nuhman. Jadi tidak serta-merta salah daycare-nya, tetapi ini adalah problem pengawasan, Pak. Nah, pengawasan menurut saya itu ada 3. Yang pertama, pengawasan. Maaf, ya. Tadi 3 hari 1 juta. Ya. Berarti sebulan 4 juta. Ya, kebetulan saya tidak. Kalau 1 bulan 10 juta, Pak. 3 hari 1 juta. Kalau full 30 hari, Pak. Bukan sebulan maksud saya. Iya, iya. 10 juta. 10 juta, Iya. gila. Nah, itu. Bayarnya sopo ya, Pak? Nyatanya, Pak, di sana yang dititipin ya dengan orang tua dengan kemampuan tertentu, Pak. Nyasarnya memang dekarnya untuk orang tua tertentu, penghasilan tertentu, Pak. Saya coba itu gitu loh. Kebetulan ada pelatihan, saya dan istri ada pelatihan di Bandung gitu ya. Mau tidak mau tidak boleh menternakan anaknya saya daycare. Meskipun mahal itu juga tidak jaminan untuk anak nyaman di sana. Buktinya 1 hari anak saya sudah tidak mau, Pak. Kenapa? Ya karena pingin ikut kegiatan orang tua. Gitu ya, beda karena tidak mau, bukan karena daycare-nya, tidak. Tapi apa yang terjadi ya saya harus ikhlas hilang duit 1 juta, Pak, karena kontraknya udah ada di depan. Buat saya it's okay, bukan persoalan uang ya. Artinya bayarnya di depan. Iya, Pak. Kontraknya semua di depan, Pak. Kalau tidak nggak bisa, Pak. Ini profesional, dan gurunya detail, Pak. Syarat gurunya misalnya wajib S1, PG, Maaf, PG, yang PG, tadi Pak. disampaikan Pak Noman sih, misalnya pemberian materi itu apakah Islam juga menurut Anda? Itu Islam, Pak. Islam. Islam, jelas. Yayasan Islam. Saya selalu milih sejak awal, Pak. Iya, nggak mungkin lah saya milihkan yang non. Ya setidaknya. Siapa tahu karena umum, murah Pak. ada masuk, nggak masalah enggak, Pak. kita. Enggak. Setidaknya kalau enggak umum, Pak. Yang umum masih oke lah. Tapi kalau yang sudah berafiliasi yang lain, enggak lah. Enggak, saya pasti tidak. Ya karena tadi pendidikan paling utama menurut saya ada pendidikan dasar. Salah satunya di anak tadi, Pak. Makanya nggak mungkin saya titipkan yang beda server, Pak, kan gitu ya. Lalu kalau ditanya tadi soal pengawasan, menurut saya tanggung jawab 3, Pak. Tidak cukup dengan pemerintah, tetapi juga lingkungan, Pak. Nah, yang dilakukan oleh di Jogja itu kan salah satunya karena lingkungan. Lalu yang ketiga orang tua sendiri gitu. Artinya yang ngawasi itu lingkungan. Semuanya, Pak. Semua harus terlibat. Termasuk kemarin kan yang di Jogja itu gara-garanya kan salah satu yang mengelola itu menyampaikan kan gitu, Pak, karena mereka tidak. Maaf, artinya lingkungan harus cerewet bahwa Iya, ada Pak. tindak kekerasan. Iya, semuanya harus care. Kenapa? Ya kalau pemerintah, pertanyaan saya, wong ini sopo toh, Pak? Pemerintah udah sibuk dengan administratif, Pak. Nggak mungkin gitu. Maka fungsi pengawasan utama dari masyarakat selalu begitu kan, Pak. Ya bahkan kita kecolongan motor aja paling kontrol utama ya lingkungan kan, Pak, bukan pemerintah lagi, bukan polisi gitu kan, sama gitu loh. Menurut saya ya 3 ini ya orang tua sendiri, ya lingkungan dan pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Ya. Makasih Pak Junet. Siap. Ini saksi mata yang masih menjalani. Mungkin Pak RW saksi mata yang pernah merasakan. Monggo Pak RW. Terima kasih Pak Yayan. Terkait dengan merawat anak ya. Rasulullah SAW ya, itu udah zaman ini budaya orang Arab sudah mencontohkan dulu ya, kalau Kanjeng Nabi sendiri itu dulu juga dititipkan pada yang namanya Salamah. Ibu sepersusuan. Ibu persusuan. Mungkin sekarang dikir itu
merujuk ya ke pembelajaran yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Oke. Tetapi sekarang lagi ngetren di zaman Noh ini, kalau orang-orang yang sibuk dengan aktivitas pekerjaan yang akhirnya dengan kondisi yang terbatas waktunya untuk merawat anak-anaknya, mereka menitipkan, mempercayakan pada orang lain untuk dirawat anak-anaknya agar kesibukan yang menyita waktu itu bisa diwakilkan pada orang lain. Cuman dari sisi keamanan, pendidikan dan lain sebagainya butuh pembelajaran, butuh pengawasan yang menurut saya setiap pengelola di care itu seharusnya ada pelatihannya agar tidak salah dalam memberikan edukasi kepada anak-anak yang dititipkan, dipercayakan pada pengurusnya. Pak Jun. Saya kira itu Pak Yayan. Jadi butuh sekali untuk adanya pengawasan, pelatihan kepada seluruh diker yang ada di wilayah, karena ini lepas dari pemerintahan. TK saja ada yang sekarang sudah ada pengawasannya, dulu tidak mandiri. PAUD sekarang sudah ada pengawasan dari pemerintah. Mungkin diker ini pemerintah harus terlibat karena banyaknya pasangan muda yang tidak mampu untuk memberikan pengawasan pada anak-anaknya. Nah, Pak Elvi, maaf saya tanya, kira-kira apa yang harusnya diatur oleh pemerintah dalam hal ini terhadap diker? Ya, pengawasan dan penertiban, karena itu merupakan tanggung jawab sebagai anak bangsa yang butuh untuk dikawal. Salah pendidikan sejak dini itu merupakan kesalahan besar untuk masa depan bangsa ini, karena kita membutuhkan generasi yang betul-betul kuat, beriman, itu sejak mereka dididik mulai usia balita. Seperti itu Pak Yan, saya kira itu. Jadi pembinaan di kalangan pemilik di care itu harus ada. Terima kasih Pak Yayan. Oke. Baik, terima kasih. Jadi orang tua tahun 2026 itu berbeda Pak dengan orang tua tahun Pendapatannya maksudnya? 1996. Oh, bedone ratu. Jadi 2026 1996. Kalau 2026 katanya ya. Katanya orang tua itu capek. Ya capek kerja. Apalagi capek ngurus anak. Ini maksudnya bapak ini curhat atau anu? Belum ini. Oh, belum. Capek ngurus anak. Yang paling berat, capek dihakimi. Jadi hakimi. Misalnya gini ya, iki gara-gara ini orang tuanya nih dihakimi, sehingga orang tua salah tok wis.
salah tuh. Artinya begini, memang dilema ya untuk zaman sekarang ini. Daycare itu adalah satu pilihan bagi siapa? Bagi orang tua yang punya aktivitas kerja, terutama ibunya kerja, bapaknya kerja. Loh, sing jaga anake sapa ngono. Mosok dikasihkan sama mbahnya ado jauh. Kasihan. Baik wis sepuh kan. Jadi pola asuhnya itu ya mereka lebih memilih untuk zaman sekarang ya, lebih memilih untuk ke daycare. Jadi pola asuhnya ke daycare gitu ya. Tapi harus diingat bahwa kita harus betul-betul selektif di dalam memilih daycare. Tidak semua daycare itu bermasalah, tidak semua. Tapi banyak sekali daycare itu yang yang pola asuhnya itu bagus gitu. Punya kurikulum, punya segalanya lah, sehingga anak ini betul-betul dijaga dengan baik, dididik dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua, pesan saya sebagai orang tua ya harus selektif di dalam memilih daycare, ya harus selektif karena anak ini kan anak ini ibarat kertas ya, si putih ini, jadi harus betul-betul dididik dengan baik gitu ya. Nah, peran pemerintah apa nanti? Peran pemerintah adalah pengawasan, jadi harus betul-betul diawasi. Daycare A diawasi, izinnya seperti apa sih? Jangan serta-merta langsung tidak ada pengawasan. Artinya apa yang terjadi? Ya seperti yang terjadi di Jogja itu, tidak ada pengawasan. Artinya seperti itu. Jadi satu ya, pemerintah harus mengawasi betul, regulasinya seperti apa, regulasinya harus ketat ya, sesuai dengan diharapkan oleh pemerintah, sehingga anak-anak kita yang dititipkan di daycare itu ya kualitasnya bagus. Oke. Dari saya seperti itu ya. Oke, makasih Pak. Mungkin ada bapak yang mau berpendapat, silakan. Kesimpulannya dulu Pak. Katanya serahkan ke penonton. Kesimpulan dah. Kesimpulan untuk tema selanjutnya. Oke. Kesimpulannya Monggo. Lu udah ada. Jamaah yang tercerahkan, memang ini sebuah pilihan. Tapi ya tadi di awal saya bilang, masyarakat atau calon orang tua yang mau menitipkan anaknya ke daycare harus paling nggak cerewet mengetahui apa aja yang dilakukan oleh daycare itu terhadap anaknya. Demikian sedikit dari kami bagi semua jamaah di rumah. Terima kasih atas perhatian Anda dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.